Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sterkili Power dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Umum. Saat ini saya mengikuti program PMM 4 Uniksa, dan saat ini juga saya akan membuat video mengenai UAS Pendidikan Anti Korupsi. Materi yang saya bahas adalah pendidikan tindakan korupsi yang ada di sekolah. Sebelum itu, ada beberapa hal yang kenapa saya membahas memilih adanya materi adanya pendidikan anti korupsi, adanya korupsi di sekolah. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah kita bisa melihat, baik berita, artikel yang sering sudah terjadi di media-media yang dikarenakan yang dana-dana, contoh salah satunya dana BOS yang digunakan untuk memperbaiki fasilitas atau digunakan untuk operasional sekolah. Namun dana BOS itu disalahgunakan oleh beberapa oknum-oknum tertentu yang digunakan demi kepentingan pribadi atau demi keuntungan pribadi untuk memperkaya diri. Bahkan adanya tindakan korupsi di sekolah juga sering terjadi, adanya namanya suap penyuap. Kenapa saya bisa meyakinkan itu? Karena ada fakta-faktanya yang bisa kita lihat berita. Bahkan menurut pengalaman saya pribadi pun sudah sering terjadi adanya tindakan suap menyuap di beberapa sekolah. Baik, saya akan menunjukkan dulu sebelum itu berita-berita yang ada di sekitar sini. Berita-berita mengenai adanya tindakan korupsi yang ada di sekolah-sekolah. Baik, saya akan tunjukin. Setelah saya menunjukin, bagaimana secara hukumnya kita menilai hukumnya ada yang dugaan tindakan korupsi sudah jalan di Indonesia. Padahal kita sudah punya hukum kan, sudah dibentuk. Yang secara tidak langsung kita punya kepastian hukumnya, yang dimana kita punya kepastian hukum, seharusnya aturan hukum itu ditaatin dan tidak dilanggar. Namun cara pengimplementasikannya adalah banyak sering tidak diterapkan. Kadang yang seharusnya yang aturan ini ditaati namun dilanggar juga. Nah, maka dari itu secara tidak langsung tindakan korupsi di Indonesia terus meningkat dikarenakan juga pendidikan di Indonesia sering terjadi ada dugaan korupsi, bahkan ada tindakan korupsi yang terjadi di sekolah manapun di pendidik. Hal ini secara tidak langsung pendidikan Indonesia kan berpengaruh untuk ke generasi selanjutnya. Maka dari itu kita harus mempunyai prinsip memiliki karakter yang dimana karakter kita tuh harus memiliki anti korupsi. Baik, kita akan berbicara bagaimana cara mengenai aturan hukum dulu. Atur hukum untuk mencegah anti korupsi itu diperlukan kepastian hukum juga. Kita berbicara terhadap pasal KUHP baru yang bagaimana pasal KUHP itu terdapat pasal 603 yang KUHP pidana, yang dimana berbicara bagaimana orang lain yang melawan hukum dan melakukan adanya perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara akan diberikan pidana paling lambat paling sebentar adalah 2 tahun. Namun ada hukumannya paling tinggi adalah dengan pidana seumur hidup. Lalu bagaimana dengan dendanya? Dendanya dengan sekitar paling sedikit dikategorikan 2, yaitu dengan sekitar 10 juta. Namun untuk kategori yang paling banyak di kategori itu dihitung ada 6, yang dimana kategori 6 ini dihitung dengan nilai nominal 2 miliar. Nah, lalu bagaimana berbicara aturan hukum yang lainnya? Tentu ada. Baik, untuk kita selanjutnya mengenai ada aturan hukum lainnya. Kita bisa melihat kok Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengenai pasal 5 ayat 2, di mana ada juga terdapat tindakan korupsi ataupun kita bisa bilang dikategorikan suap menyuap. Yang dimana maksudnya adalah bagaimana pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji yang dimaksud dalam pasal ayat 1 huruf A. Yang maksud ini adalah dari aturan hukum ini kita sudah ditentukan bahwa mengenai bahwa pada dasarnya pendidikan kita tidak boleh harus ada yang namanya tindakan korupsi mengenai penyalahgunaan wewenang, bahkan ada yang namanya tindakan suap menyuap.
kita bisa melihat bahwa penerapan aturan hukum di Indonesia masih terkadang belum bisa berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa pendapat menurut para ahli juga kita bisa menilai bahwa pendidikan korupsi di Indonesia di pendidikan di sekolahnya itu kan mempengaruhi, sangat berbahaya sekali. Karena ketika sudah ada pendidikan di Indonesia di sekolahnya ketika pendidikan yang ada di sekolah sudah terjadi di sekolah dasar, sekolah SMP dan sekolah SMA, maka secara tidak langsung pendidik itu menunjukkan bahwa negara ini tidak bisa memberantas korupsi yang ada di sekolah dengan baik, dan itu akan juga menimbulkan dampak yang buruk buat jangka panjang kepada generasi selanjutnya. Maka dari itulah kita sebagai generasi muda harus memiliki karakter memberantas adanya tindakan korupsi yang merugikan negara dengan cara melakukan tindakan dengan melakukan transparansi terhadap setiap dana yang diberikan, dana BOS oleh pemerintah kepada pegawai kepada pihak sekolah, baik itu kepala sekolah ataupun bendahara. Lalu kita harus juga ada yang memastikan bahwa mengawasi setiap dana yang diberikan oleh pemerintah ke pihak sekolah untuk digunakan dengan baik. Dengan itu, secara tidak langsung kita akan menjadi orang penting dalam mengawasi tindakan-tindakan pencegahan dalam adanya korupsi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu akan membantu menumbuhkan rasa adanya anti korupsi kepada anak-anak muda atau generasi selanjutnya. Bukan hanya itu aja kita berbicara. Kita juga bisa kok dengan hal ini memberantas tindakan korupsi yang ada di pendidikan. Juga sangat membantu bahwa secara tidak langsung korupsian yang ada di Indonesia akan berkurang, karena pendidikan yang di Indonesia sendiri akan menjadi lebih bersih, tidak menjadi kotor, yang dimana sering terjadi praktik-praktik korupsi yang kita bisa ketahui juga. Praktik ada yang namanya suap menyuap, seorang menyuap dengan salah satu sekolah negeri untuk meloloskan anaknya masuk lolos satu sekolah negeri ini melalui jalur suap. Itu sering terjadi di sekolah. Bahkan menurut saya pengalaman pribadi, ketika saya berbicara suap menyuap di salah satu sekolah, itu sering terjadi. Di salah satu SMP negeri, saya pernah ditawarkan bahwa saya ditawarkan untuk bisa lolos ke sekolah SMA negeri yang ada di sekitar rumah saya dengan biaya itu lumayan, itu bisa di atas 5 juta. Berarti menunjukkan bahwa kita masih pendidikan kita nih belum kuat untuk mengajarkan pendidikan anti korupsinya. Masih banyak problem-problem atau masalah yang harus diberantas. Maka dari itu kita perlu aturan hukum yang tepat, dan juga butuhnya adanya mengimplementasikan pendidikan kita, mengimplementasikan adanya kepastian hukum bagi pelaku-pelaku tindakan korupsi ini. Baik, cukup sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah kekurangan. Jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kolaka. Kemudian yang kedua, inisial M, jabatannya sebagai Bendahara SMK Negeri